Pasukan militer IDF melanjutkan pertempurannya di jalur Gaza setelah jeda kemanusiaan beberapa hari. Israel mengklaim Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menembakkan artileri ke wilayah mereka. Israel telah berulang kali mengancam akan terus melanjutkan pertempuran setelah jeda kemanusiaan berakhir. Dalam pernyataan pada Jumat 1 Desember, IDF mengklaim Hamas telah melanggar jeda operasional dan menembak wilayah Israel. Sebagai tanggapan, militer Israel melakukan serangan udara terhadap sasaran Hamas di jalur Gaza. Al Jazeera melaporkan jet-jet tempur Israel mulai terdengar terbang di atas langit Gaza. Kendaraan militer Israel juga terdengar mulai melepaskan tembakan lagi di barat laut Gaza. Tidak hanya itu, beberapa outlet berita Palestina melaporkan bahwa suara tembakan dan ledakan terdengar di utara Gaza. Laporan terbaru peta baru IDF membagi Gaza menjadi ratusan zona kecil. Peta tersebut nantinya akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina tentang zona pertempuran aktif. IDF mungkin menggunakan peta ini untuk meminta sipil Gaza mengungsi ketika serangan darat meluas ke selatan jalur Gaza. Militer Israel sengaja menembaki gas air mata ke bus yang membawa para tawanan Palestina. Peristiwa ini terjadi ketika gencatan senjata hari terakhir di Gaza pada Kamis 30 November dini hari. Saksi mata Isam Rimawi mengatakan IDF masih menyerang tawanan ketika akan dibebaskan. Sebelum beraksi, pasukan militer Israel disebut sudah berjaga di sekitar penjara Ofer. Ketika bus mulai keluar dari pintu gerbang, tiba-tiba tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah bus tawanan. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Meski demikian, sebanyak 30 tawanan yang berada di dalam bus merasakan efek lemas, bahkan sopir terpaksa menghentikan laju busnya. Kemudian kru palang merah datang untuk menjemput mereka. Diketahui serangan IDF di tengah gencatan senjata bukan pertama kalinya dilakukan. Baru-baru ini IDF juga melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menyerbu tepi barat utara. Pasukan pendudukan juga melakukan penyerangan pada warga Palestina yang berada di kamp-kamp tepi barat. Militer Israel dilaporkan kembali menggempur jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Selama jeda kemanusiaan, IDF rupanya menyusun strateginya dengan membuat peta interaktif baru. Peta baru IDF membagi jalur Gaza menjadi ratusan zona kecil. Dalam peta baru IDF terlihat pembagian zona-zona pertempuran yang diberi penomoran. The Time of Israel Jumat 1 Desember 2023 melaporkan bahwa peta baru ini akan digunakan untuk memberitahu warga sipil Palestina terkait zona pertempuran aktif. Laporan ini meminta warga Palestina untuk memperhatikan nomor wilayah mereka. Sipil juga diminta untuk mengetahui perkembangan terbaru IDF waktu mendatang. Militer dapat menggunakan peta ini untuk meminta warga Palestina dari daerah tertentu untuk mengungsi ketika serangan darat IDF meluas ke selatan jalur Gaza. Hal ini sebagai ganti meminta evakuasi massal seperti yang terjadi di bagian utara Gaza. Sementara itu, warga Palestina mengatakan IDF menjatuhkan selebaran kertas di Khan Younis. Kertas tersebut berisi seruan kepada penduduk untuk pindah ke selatan menuju Rafah. IDF memperingatkan bahwa daerah Khan Younis dalam kondisi bahaya. Israel telah mengabaikan peringatan dari petugas intelijen terkait serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel. Israel menganggap serangan terhadap Tel Aviv di luar kemampuan Hamas. Seorang analis dari intelijen Israel memperingatkan bahwa Hamas sempat melakukan latihan rutin untuk operasi militernya. Namun Israel memilih mengabaikan peringatan tersebut dengan meremehkan Hamas. Demikian dilaporkan The New York Times Jumat 1 Desember mengutip berbagai sumber dokumen dan email. Laporan intelijen tidak menyertakan waktu yang spesifik dan rencana pejuang Brigade Al-Qassam. Namun laporan itu menunjukkan tanda-tanda operasi seperti rentetan roket awal, mengganggu intelijen menggunakan pesawat tak berawak serta pergerakan
gerakan Hamas ke permukiman melalui jalur darat dan udara. Dokumen yang diberikan kepada pejabat Israel berisi kemampuan militer Israel dan lokasi-lokasi yang dikumpulkan oleh kelompok perlawanan. Dokumen tersebut juga diedarkan secara luas di kalangan para pemimpin militer dan intelijen Israel. Namun belum diketahui apakah para politisi senior telah meninjau isinya. Komunitas intelijen Israel meyakini bahwa pemimpin Hamas di Gaza, yakni Yahya Sinwar, tidak terlibat aktif dalam perang dengan Israel. Namun kegagalan intelijen ini memiliki kesamaan dengan kegagalan yang dialami Amerika Serikat menjelang serangan 11 September 2001. Serangan mematikan yang menewaskan lebih dari 3.000 orang Amerika Serikat dan menghancurkan menara kembar World Trade Center. Media Israel baru-baru ini mengungkap isi percakapan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Perdana Menteri Israel yang bocor. Amerika Serikat memberi peringatan kepada Israel atas operasi darat di jalur Gaza. Menlu AS Antony Blinken mengatakan pertempuran di jalur Gaza tidak bisa berlangsung lama-lama. Demikian disampaikan Antony Blinken dalam sebuah rapat kabinet perang Israel yang dihadiri oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Kamis 30 November. Blinken mengatakan Israel tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan perang melawan Hamas selama berbulan-bulan. Ia pun menyarankan kabinet perang Israel mengubah taktiknya di selatan Gaza. Blinken menegaskan Israel tidak bisa perang di Gaza Selatan seperti yang dilakukan di utara. Pasalnya ada 2 juta orang Palestina yang tersisa di sana. Dalam pertemuan itu, Blinken juga mendesak Israel tidak mengusir penduduk dari rumah mereka. Ia juga meminta militer lebih berhati-hati dan akurat dalam melakukan serangan. Diplomat Amerika Serikat itu melarang IDF menargetkan fasilitas PBB, termasuk memastikan ada cukup banyak area yang dilindungi. Bahkan Blinken menekankan jika IDF gagal melakukan hal itu, maka jangan menyerang tempat yang memiliki penduduk sipil. Amerika Serikat gelisah atas cara Israel perang di jalur Gaza setelah gencatan senjata beberapa hari. Menlu Amerika Serikat Antony Blinken menceramahi kabinet perang Israel untuk mengubah taktik perangnya di selatan Gaza. Peringatan Blinken ke Israel soal perang di Gaza diungkap oleh channel lokal Israel pada Kamis 30 November 2023. Blinken kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa IDF tidak bisa berlarut bertempur di Gaza melawan kelompok militan Hamas, sebab Israel tidak memiliki dana lebih untuk perang lama melawan Hamas. Dengan demikian perlu mengubah taktik perang di selatan Gaza. Diplomat Amerika Serikat itu meminta IDF tidak menargetkan warga sipil di wilayah selatan serta fasilitas PBB. Sebaliknya, Blinken meminta IDF lebih berhati-hati dalam melakukan serangan. Dilaporkan Al Jazeera Jumat 1 Desember, Israel menargetkan kota-kota selatan Gaza dengan serangan roket. Israel juga menyebarkan selebaran informasi kepada warga sipil di selatan untuk mengungsi. Otoritas kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya 5 orang tewas dalam serangan udara baru Israel terhadap 2 tempat tinggal di Rafah. Total jumlah warga Palestina yang terbunuh di Gaza pagi ini sedikitnya 37 orang. Israel kembali melakukan agresi militernya di selatan Gaza setelah beberapa hari gencatan senjata. Kelompok militan Hizbullah Lebanon menuding Amerika Serikat berada di balik serangan baru pada Jumat 1 Desember tersebut. Ali Damus, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, mengatakan bahwa Israel kembali melakukan agresi ke Gaza atas keputusan Amerika Serikat. Ia menganggap perang ini sejak awal merupakan perang Amerika Serikat melawan rakyat Palestina. Damus juga menyoroti posisi Amerika Serikat dalam perang di jalur Gaza. Serangkaian yang terjadi menunjukkan bahwa AS bukan hanya sekedar mitra Israel, melainkan juga mengambil keputusan dalam masalah ini. Menurutnya, agresi dan Israel adalah alat yang menjalankan keputusan Amerika Serikat. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa seluruh perlawanan Palestina tidak akan membiarkan Israel mencapai tujuan dalam perang Gaza. Selain itu juga tidak akan membiarkan Amerika Serikat dan Israel berada di atas angin wilayah tersebut.
Sepasang kekasih asal Palestina yang baru saja menikah dilaporkan tewas dalam pemboman Israel di jalur Gaza. Jenazah keduanya ditemukan di balik reruntuhan bangunan dalam kondisi bergandengan tangan. Sepasang kekasih yang tewas akibat pemboman Israel teridentifikasi sebagai Ahlam dan Obaida Al-Beik. Mereka menikah sesaat sebelum agresi Israel di jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 16.000 orang. Saudara Ahlam yakni Tarik Mustafa mengenang saat saudaranya bertunangan hingga berakhir tewas dalam pemboman brutal Israel. Mustafa menceritakan saat itu Obaida datang ke rumahnya sesaat sebelum rumah keluarganya menjadi sasaran IDF. Namun naas sepasang kekasih itu turut menjadi sasaran Zionis. Ahlam dan Obaida meninggal dunia dan jenazahnya ditemukan saling bergandengan tangan. Tarik Mustafa bersaksi jenazah saudaranya berbau harum. Dalam serangan itu, Tarik Mustafa juga turut kehilangan 2 saudara laki-laki, pamannya, dan 33 anggota keluarga lainnya akibat pemboman di jalur Gaza. Sebelumnya, Israel telah meminta penduduk Gaza untuk pindah ke selatan menuju Rafah. Peringatan itu disampaikan Israel melalui selebaran kertas yang dijatuhkan di Khan Younis. Namun terungkap seruan itu merupakan bagian dari tipu muslihat IDF kepada warga Gaza. Militer Israel memerintahkan warga Gaza di Khan Younis agar mengungsi di Rafah. Israel berdalih wilayah Khan Younis akan dijadikan target operasi perang selanjutnya. Namun setibanya di selatan Gaza, militer Israel malah membombardir warga sipil Gaza pada Jumat 1 Desember. Jet-jet tempur IDF membombardir mereka. Bahkan orang-orang frustasi dan bingung karena tidak bisa keluar Gaza saat pemboman Israel. Sedikitnya 9 orang di Rafah dan 1 orang di Khan Younis dinyatakan tewas. Sementara 7 orang lainnya meninggal dunia akibat serangan di daerah Al-Maghazi dan 2 orang tewas di Beit Lahia jalur Gaza Utara. Serangan militer Israel ke warga Gaza tidak hanya dilakukan di wilayah perbatasan Mesir. Sejumlah tank-tank Israel juga dilaporkan menembaki kawasan sekitar kamp-kamp pengungsi di Nuseirat dan Bureij yang berada di jalur Gaza Tengah. Kelompok militan Hizbullah Lebanon buka suara soal agresi Israel yang berlanjut di jalur Gaza pada Jumat 1 Desember 2023. Hizbullah mengatakan serangan Israel di Gaza mungkin bisa mendorong Lebanon menyerang wilayah perbatasan dengan Israel. Demikian disampaikan oleh anggota parlemen Hizbullah Hasan Fathlullah dalam wawancaranya. Hizbullah selalu siaga akan serangan Israel setelah gencatan senjata berakhir. Tidak menutup kemungkinan Lebanon juga menjadi sasaran IDF. Meski demikian, Fadlullah mengatakan apa yang terjadi di Gaza tidak dapat mempengaruhi situasi di Lebanon. Sebelumnya, Hizbullah menuding Amerika Serikat berada di balik serangan baru ini. Al-Damus, wakil ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, mengatakan bahwa Israel kembali melakukan agresi ke Gaza atas keputusan Amerika Serikat. Ia menganggap perang ini sejak awal merupakan perang Amerika Serikat melawan rakyat Palestina. Damus juga menyoroti posisi Amerika Serikat dalam perang di Gaza. Ia pun menegaskan bahwa seluruh perlawanan Palestina tidak akan membiarkan Israel mencapai tujuan dalam perang Gaza. Selain itu juga tidak akan membiarkan Amerika Serikat dan Israel berada menjajaki wilayah tersebut.